Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan selalu diajarkan terhadapnya, warizqan tayyiban, dan kami memohon kepadamu rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla di pagi dan subuh hari ini di bulan mulia yaitu bulan Zulhijjah, dan kembali kita ingatkan dari keutamaan-keutamaan yang selalu banyak manusia mencari di setiap pagi. Berapa banyak manusia khususnya di kalangan orang-orang barat berpikir bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bagaimana bisa membahagiakan anak-anak dan keluarganya, tapi mereka melupakan hakikat mengapa ia dicipta. Mereka melupakan bekal-bekal yang sesungguhnya, yaitu bekal ketika ia telah masuk ke alam kubur. Dan di beberapa hari ini, bahkan di kemarin, salah satu ibunda guru kami meninggal dunia. Kami melihat padahal mereka banyak sekali pesantren. Ibunda ini memiliki sekolah SD, memiliki TK, memiliki SMP, memiliki tingkat SMA, memiliki rumah bahasa Arab. Tapi ketika kita melihat dia dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada yang ia bawa. Memang ketika ia di alam kubur, seakan-akan dari sini sampai Nurul Iman seseorang berjalan. Ribuan orang, bahkan dari luar negeri, mengantar mereka, datang untuk mengantar mereka. Tapi ketika kita melihat semua keluarganya datang, semua hartanya dikerahkan, dan amalannya, hakikatnya ada pada di dalamnya, tapi semuanya kembali dan hanya tertinggal amalannya. Maka dari itu perlu kita pelajari hakikat sahabat, hakikat teman, hakikat bekal adalah yang bisa menemani kita dalam keadaan kita bersendirian. Coba kita melihat orang-orang yang meninggal, memiliki sahabat yang banyak, tapi tidak ada yang mampu menemaninya ketika ia berada di alam kubur. Maka dari itu perlu untuk kita memikirkan di subuh hari ini, sudah adakah sahabat yang mensahabati kita ketika di alam kubur? Sudah adakah cahaya yang kita persiapkan ketika kita berada di kegelapan yang sangat gelap, yaitu ketika kita di alam kubur? Dan di dalam kubur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya kita akan ditanyai tentang 3 pertanyaan, yaitu man rabbuka, siapa Tuhan. Sekarang menjadi jawaban bagi kita, karena di alam kubur mulut dikunci, yang akan berbicara adalah tangan dan kaki kita, perbuatan kita. Maka yang ditanyakan, siapa Tuhanmu? Sudahkah kita memahami? Sudahkah tangan kita beribadah kepada Tuhan kita? Sudahkah langkah kita melangkahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Kita akan ditanyakan, siapa Tuhanmu? Coba kita meresapi sekarang jiwa kita. Bisakah kita menjawab dalam amalan kita bahwa Tuhan kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengatur segala sesuatu, yang hanya pantas ibadah disembahkan kepadanya, tidak selainnya. Ibadah, berapa banyak orang yang beribadah memohon perlindungan dengan jimat-jimat, memohon perlindungan dengan wali-wali yang disangka wali Allah padahal dia adalah wali syaitan. Siapa yang mampu memberikan perlindungan selain Allah? Kalau Allah menginginkan bahaya pada seseorang, walaupun seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul untuk melindunginya, pasti dia akan tertimpa bahaya. Tapi walaupun berapa banyak orang menginginkan kebaikan, menginginkan lulus anaknya, sekarang banyak pendaftaran, entah pendaftaran tentara, pendaftaran polisi, pendaftaran sekolah, pendaftaran kuliah. Banyak para ibu-ibu masuk ke dukun-dukun. Untuk apa? Supaya anaknya mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena dia tidak paham, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul memberikan manfaat kepada kita dan anak-anak kita,
itu tidak akan kita dapatkan manfaat kecuali setelah izin Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu berdoa saja kepada Allah, jangan kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk tidak memilikinya. Makhluk tidak memilikinya. Jangan untuk memberikan kepada orang lain. Makhluk itu kepada dirinya saja tidak mampu ia lindungi, tidak mampu ia memberikan manfaat. Maka dari itu sekali lagi kita ingatkan untuk kita mempersiapkan bekal-bekal di alam kubur kita, yaitu kita mengenal Allah, bahwa Dia adalah pencipta, pengatur, pemilik, bahwa sembahan, solat, kurban, sedekah dan seluruh macam ibadah hanya dipersembahkan kepadanya, tidak selainnya. Dan pertanyaan kedua di alam kubur adalah waman nabiyuk. Kita akan ditanyakan tentang siapa nabimu. Kita akan ditanyakan di alam kubur bagaimana kita menyikapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita hidup ketika hidup kehidupan kita bersama kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Berapa banyak orang bingung di atas kehidupannya. Dia tidak tahu arah kemana dia mengarah. Angin selatan datang, maka dia diterjang oleh angin selatan. Angin timur begitu pula. Dia tidak tahu, tidak memiliki prinsip hidup, bahwa hidupnya tidak lain, tidak ada bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu di subuh hari ini hendaknya kita bangun pagi, langsung kita niatkan bahwa seluruh waktu kita harus di atas ibadah, dan seluruh waktu kita harus semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah orang yang paling sempurna. Kalau kita bingung bagaimana kehidupan Nabi, hendaknya kita membeli kitab karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Judul kitabnya Zadul Ma'ad, bekal akhirat, yang dimana di dalamnya terkumpul seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya Nabi bagaimana? Sedekahnya Nabi bagaimana? Puasanya Nabi bagaimana? Zakatnya Nabi bagaimana? Nabi ketika dia orang tua bagaimana keadaannya sama cucunya? Bagaimana dia bersama orang-orang dewasa, orang seumurnya, orang yang lebih tua dari dia? Nabi ketika dipekerjakan bagaimana dianya? Ini semuanya harusnya untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana keadaan kita dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dan pertanyaan ketiga di alam kubur, kita akan ditanyakan wa ma dinuk. Apa agamamu? Agama kita adalah Islam, dan Islam adalah sebagaimana hadis Jibril, antash ada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah. Kedua, kita melakukan salat, menjaga salat dan menerima salat, dan kita berpuasa, kita berzakat dan naik haji jikalau kita mampu. Itu adalah Islam yang harus selalu menjadi pola kehidupan kita. Semoga tiga pondasi ini selalu kita perhatikan di subuh hari hingga menjelang tidur kita, dan begitu terus dalam kehidupan kita sampai malaikat maut menjemput, sampai berpisahnya antara ruh dan jasad kita. Ini yang harus kita perhatikan, dan ini hakikat bekal yang harus selalu kita mencarinya. Bukan bekal-bekal dunia, bukan bekal-bekal bagaimana mengumpulkan banyak harta, bagaimana melahirkan banyak anak-anak, bagaimana mengikat banyak sanak keluarga. Bukan itu hakikatnya semuanya. Hakikatnya adalah bagaimana memperkuat pengenalan kita kepada Allah. Bagaimana semakin kehidupan kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala sena-seni kehidupan kita, dan bagaimana kita berpegang teguh di agama Allah Azza wa Jalla hingga malaikat maut menjemput. Semoga bermanfaat tentang tiga peringatan ini untuk kita berbekal, dan hakikat bekal adalah ini, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, kata Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian berbekal padanya pada kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat kalian adalah ketakwaan, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.